wabarakatuh. Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Saya harap semuanya baik dan tetap semangat ya. Nah, hari ini kita akan membahas topik yang seru nih, yaitu ergonomi atau patient handling, dan akan lebih fokus ke subtopik tidak dapat diprediksi saat mengangkat pasien. Sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu dulu nih, apa sih itu ergonomi yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Ergonomi berasal dari kata Yunani yaitu ergo yang berarti kerja dan nomos yang berarti hukum. Ergonomi adalah suatu keilmuan yang multidisiplin karena mempelajari pengetahuan-pengetahuan dari ilmu kehayatan seperti kedokteran dan biologi, kemudian ilmu kejiwaan atau psikologi, dan kemasyarakatan atau sosiologi. Masalah ergonomi lebih banyak terjadi pada kondisi pekerjaan seperti mengulangi gerakan yang sama di seluruh hari kerja, bekerja di posisi janggal atau statis, mengangkat barang berat, menggunakan kekuatan berlebihan untuk melakukan tugas, dan terkena getaran yang berlebihan atau bekerja pada suhu yang ekstrim. Tolong, tolong, tolong anakku, tolong, 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 tolong anakku. Dengar gak sih? Ada yang minta tolong gitu? Iya, ayo kita lihat. Tolong anakku, dia tadi terpeleset saat keluar dari toilet. Aku minta bantuan dulu ya. Permisi nurse, ada 2 orang pasien terjatuh dan minta tolong di ruang mawar. Ayo Nurse Ani. Ayo. Astagfirullah, kenapa ibu ada di lantai? Mari Nurse Ani, kita bantu ibu ini untuk naik ke bed dulu. Baik nurse. Saya tadi jatuh, Sus. Saya ingin menolong anak saya yang terpeleset. Tolong anak saya, Sus. Nurse, apakah kami dapat membantu mengangkat pasien ini juga, Nurse? Iya boleh. Ayo Ra. 1, 2. Aduh. Jadi, Rek, setelah menonton video tadi, apa yang kamu dapat? Ergonomi yang tidak dapat diprediksi saat mengangkat pasien. Maksudnya, gimana tuh, Rek? Tidak dapat diprediksi saat mengangkat pasien, yaitu saat mengangkat pasien ada begitu banyak resiko yang mungkin terjadi, tidak terkecuali kejadian yang tidak dapat diprediksi. Contoh besarnya adalah ketika mengangkat tubuh korban yang mengalami patah leher, jika tidak mengetahui teknik yang benar, bisa mengakibatkan kelumpuhan pada pasien. Patahnya bagian leher bisa berakibat pada terhentinya pernapasan dan jantung. Jika tidak mengetahui prosedur pengangkatan pasien, hal ini bisa memperparah kondisi pasien, atau bahkan bisa mengakibatkan cedera atau trauma baru. Lalu, apa resiko yang dapat terjadi pada Ica? Aku beresiko mengalami low back pain dan MSDS atau musculoskeletal disease. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, yuk kita simak penjelasan berikut. Low back pain atau LBP atau nyeri pinggang bawah adalah salah satu masalah kesehatan kerja yang paling sering ditemukan dan dapat menimbulkan absenteisme tertinggi di tempat kerja. Perawat adalah profesi dengan pekerjaan berisiko tinggi LBP karena aktivitas perawat berhubungan dengan peningkatan risiko pada gangguan tulang belakang, terutama aktivitas angkat-angkut atau mobilisasi pasien, dan juga pekerjaan dengan postur yang membungkuk. Musculoskeletal disorder atau MSDS merupakan suatu gangguan pada sistem muskuloskeletal yang mengakibatkan gejala seperti nyeri akibat kerusakan pada nervus dan pembuluh darah pada berbagai lokasi tubuh seperti leher, bahu, pergelangan tangan, pinggul, lutut, dan tumit. Makanya, sebelum mengangkat pasien, pada saat sampai di lokasi kejadian, hal yang pertama harus kita lakukan adalah menilai keadaan sekitar. Perhatikan, pertama,
apakah kondisi aman? Kedua, apakah terdapat bahaya yang langsung terlibat? Ketiga, kemungkinan apa yang akan terjadi? Keempat, apakah ada orang lain yang bisa membantu? Kelima, bagaimana sih cara mengatasinya? Setelah penilaian keadaan dilakukan dan dapat dipastikan kondisi sekitar aman, maka pengangkatan pasien dapat dilakukan. Lalu, bagaimana pengendalian resikonya? Yang pertama, gunakan alat mekanik untuk menghilangkan aktivitas mengangkat. Yang kedua, posisi membungkuk dikurangi agar tidak terjadi low back pain. Yang ketiga, reposisi perawat sebelum dan sesaat mengangkat. Yang keempat, roll out proses kerja sehingga kebutuhan untuk memindahkan material dapat dikurangi. Yang kelima, redesain stadion kerja dengan ketinggian yang disetel untuk menghilangkan tubuh membungkuk saat mengangkat objek. Kemudian, 6. Menggunakan petunjuk-petunjuk yang benar. 7. Rotasi pekerja yang mengangkat pasien. 8. Mempertimbangkan personal kerja. Yang 9. Diberikan lubang pegangan tangan untuk meningkatkan kemampuan mengangkat sampai 15%. Yang 10. Memindahkan benda-benda yang mengganggu di dalam ruang kerja. Dan untuk resiko low back pain pada perawat, dapat dikurangi sesuai dengan hierarki pengendalian resiko di dalam bidang keselamatan dan kesehatan kerja. Dengan demikian, maka pengendalian teknik diutamakan dalam pengendalian resiko akibat pekerjaan membungkuk. Sedangkan untuk musculoskeletal disorder atau MSDIS, menurut Occupational Safety and Health Administration atau OSH, merekomendasikan adanya suatu tindakan ergonomik untuk mengatasi keluhan muskuloskeletal melalui dua cara, yaitu rekayasa teknik pada desain stasiun dan alat kerja, dan rekayasa manajemen pada kriteria dan organisasi kerja. Nah, setelah mendengar penjelasan dari rekan-rekan saya tadi, dapat disimpulkan bahwa ergonomi adalah suatu keilmuan yang multidisiplin. Masalah ergonomi lebih banyak terjadi pada kondisi pekerjaan, seperti mengulangi gerakan yang sama di seluruh hari kerja, bekerja di posisi janggal atau statis, dan mengangkat barang berat. Tidak dapat diprediksi saat mengangkat pasien, yaitu saat mengangkat pasien ada begitu banyak risiko yang mungkin terjadi. Tidak terkecuali kejadian yang dapat diprediksi dan perawat berisiko mengalami low back pain dan MSDS atau musculoskeletal disease. Sekian dari saya dan teman-teman, kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.